Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan kefarmasian dan peran seorang farmasi di dalamnya menggunakan metode presentasi Pecakuca. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meida Amalia dengan NPM 2404 11289 dari kelas Farmasi C angkatan tahun 2020. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aldi Jalmahendra selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi kesehatan ini. Langsung saja kepada topik, yaitu pekerjaan kefarmasian. Tahukah kamu bahwa pekerjaan kefarmasian itu tidak hanya di pelayanan saja, tidak hanya di apotek saja, tidak hanya di rumah sakit saja, tetapi ada lingkup-lingkup yang lain yang dapat menerima lulusan farmasi itu. Nah, saya membaginya ke dalam beberapa lingkup nih teman-teman. Yang pertama ada lingkup industri farmasi, ada juga lingkup pelayanan yang sering kita cita-citakan itu. Yang ketiga ada di distribusi farmasi, juga di pemerintahan, pendidikan, serta di organisasi nih. Jadi ada banyak banget ya lingkupnya. Yang pertama ada di industri farmasi. Nih yang saya tampilkan selanjutnya adalah industri obat. Nah, industri obat harus memenuhi aspek CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Lalu apa sih fungsi seorang farmasi di industri obat ini? Yaitu sebagai pengendali mutu, juga pemroduksi obat itu sendiri, dapat juga menjadi seorang peneliti gitu di industri obat. Yang kedua ada industri kosmetik. Sebenarnya tugas apoteker di industri kosmetik ini sama saja seperti di industri obat. Namun bedanya kalau di industri obat CPOB, kalau di industri kosmetik CPKB gitu. Next Nah, ini lingkup yang sering kita cita-citakan, yaitu lingkup pelayanan. Yang pertama ada pelayanan di apotek. Nah, seorang apoteker di apotek harus melakukan fungsinya, yaitu sebagai pelayan dari seorang pasien gitu, dari mulai pelayanan obat sampai konseling. Yang kedua ada pelayanan di puskesmas, sama saja ya, dari mulai perencanaan gitu, pengelolaan obat itu diurus oleh seorang farmasi gitu, terutama seorang apoteker. Selanjutnya ada pelayanan di rumah sakit. Nah, pelayanan di rumah sakit itu seorang apoteker juga harus mengelola alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Karena kan di rumah sakit itu ada seperti suntikan, infusan yang emang harus dikelola benar-benar oleh seorang apoteker gitu. Yang terakhir ada pelayanan di klinik. Fungsinya sama saja ya, yang namanya pelayanan itu bersentuhan langsung dengan pasien, jadi kita itu harus sopan dan santun terhadap si pasien. Lingkup selanjutnya yaitu di lingkup pendistribusian atau sering kita kenal sebagai pedagang besar farmasi atau PBF. Nah, PBF ini harus memenuhi aspek CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Seorang apoteker bertanggung jawab dari mulai pemesanan obat ya, sampai obat sampai ke penerima itu. Kemudian ada di lingkup pemerintahan nih, ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Fungsi seorang apoteker yaitu menyelenggarakan perumusan mengenai ke pelaksanaan kefarmasian gitu di Indonesia. Yang kedua ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namanya obat juga tidak lepas dari seorang farmasi ya, yaitu fungsi apoteker yaitu sebagai pengawas di BPOM ini, yaitu sebagai pengevaluasi sediaan kefarmasian gitu. Yang selanjutnya ada di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Seorang farmasi juga berperan sebagai pengawas, karena yang tahu soal narkotik itu kan seorang farmasi ya. Jauh dari itu, seorang farmasi juga bisa mengadakan seminar mengenai narkotika itu bahayanya apa dan lain sebagainya. Kemudian ada di TNI. Nih, kalau di TNI fungsinya sebagai
penyelenggara pembinaan, juga produksi, penelitian, pengembangan di bidang obat gitu. Jadi seorang farmasi itu menyediakan obat-obat dan alat kesehatan untuk TNI. Nah, kemudian ada di kepolisian nih. Di kepolisian juga sama ya, seorang apoteker juga berfungsi untuk melaksanakan produksi, perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan yang lainnya untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lingkup yang selanjutnya yaitu pendidikan. Seorang farmasi juga bisa merangkap sebagai dosen, namun dengan syarat harus lulus S2 gitu, karena kan harus mengajarkan lagi kepada anak-anak didiknya gitu. Yang ini sebagai dosen, dan yang selanjutnya adalah sebagai guru. Nah, kalau bedanya dosen sama guru, sama-sama pengajar ya. Nah, bedanya kalau guru bisa lulusan S1 gitu, tidak harus S2. S2 lebih bagus. Kemudian lingkup yang selanjutnya yaitu di lingkup organisasi. Saya ngambil contoh Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAPI. Nah, peran seorang apoteker di PAPI ini adalah untuk mengkoordinir seluruh ahli farmasi di Indonesia agar tetap kompak gitu dalam segala hal. Juga saling bertukar informasi juga ya di organisasi ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kesalahan, juga banyak kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.